Perkenalkan, nama saya Gunrosana Simaremare, Klasi Korce 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat dan bagian-bagiannya. Sistem saraf pusat merupakan pusat pengaturan informasi. Nah, seluruh aktivitas tubuh dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak dilindungi oleh tengkorak dan sumsum tulang belakang dibungkus oleh selaput meningia yang melindungi sistem saraf halus, membawa pembuluh darah dan dengan mensekresi jenis cairan yang disebut dengan cairan cerebrospinal. Nah, selaput meningia dapat memperkecil benturan dan guncangan. Meningia terdiri atas 3 lapisan, yaitu pia mater, arachnoid, dan durameter. Yang pertama adalah pia mater. Pia mater adalah selaput paling dekat dengan permukaan otak dan sumsum tulang belakang. Lapisan ini menyelipkan diri dan celah-celah yang menyelipkan diri dan celah-celah yang ada pada otak dan sumsum tulang belakang. Lapisan ini banyak mengandung pembuluh darah sehingga berperan dan menyalurkan oksigen dan zat makanan serta mengeluarkan sisa metabolisme. Yang kedua adalah arachnoid. Arachnoid merupakan selaput jaringan yang lembut terletak antara pia mater dan durameter. Nah, yang ketiga adalah durameter, merupakan lapisan terluar yang padat dan keras serta bersatu dengan tengkorak. Antara lapis arachnoid ada pia mater, terdapat rongga yang disebut dengan rongga subarachnoid, yaitu berisi cairan cerebrospinal. Cairan tersebut berfungsi sebagai bantalan bagi otak untuk melindungi otak dari benturan pada tengkorak. Otak dan sumsum tulang belakang memiliki substansi pokok, yaitu substansi abu-abu, berwarna abu-abu dan merupakan kumpulan badan sel. Yang kedua, substansi putih, warna putih dan merupakan kumpulan serabut saraf. Nah, serabut saraf diselubungi oleh lemak yang berfungsi untuk melindungi, memberi makan, dan memisahkan serabut-serabut saraf. Otak dan sumsum tulang belakang memiliki 2 substansi tersebut, tetapi dengan susunan yang berbeda. Pada otak, substansi abu-abu terletak pada bagian korteks atau kulitnya, dan substansi putih terletak di bagian tengah. Pada sumsum tulang belakang adalah kebalikan dari otak, yaitu substansi abu-abu terletak di bagian tengah atau dalam penampang melintangnya terbentuk seperti kupu-kupu. Sedangkan substansi putih terletak di bagian korteks. Nah, yang pertama otak. Otak adalah pusat saraf utama yang terletak di dalam rongga tengkorak. Ukuran otak manusia bervariasi, ditentukan oleh jenis kelamin, umur, dan ukuran fisik seseorang. Ukuran otak manusia mencapai maksimum pada usia 18 tahun. Berat otak dewasa sekitar 1,4 kg. Otak manusia terdiri atas 2 belahan yang besar. Oleh karena terdapat saraf yang menyimpang pada jalur spinal, maka belahan otak ini mengendalikan sisi kanan tubuh dan otak kanan mengendalikan sisi kiri tubuh. Otak dibagi menjadi 3 daerah, yaitu otak depan, otak tengah, otak belakang. Pembagian daerah ini tampak nyata hanya selama perkembangan otak pada fase embrio. Nah, sedangkan pada otak manusia dewasa sudah tidak nampak nyata karena masing-masing terdiri dari beberapa bagian atau lobus. Yang pertama adalah otak depan atau otak besar. Bagian paling menonjol dari otak manusia adalah otak besar atau cerebrum yang terdapat di bagian otak depan. Otak besar terdiri dari 2 belahan, yaitu belahan kiri dan kanan. Setiap belahan mengatur dan melayani bagian tubuh yang berlawanan, yaitu yang belahan yang kiri mengatur bagian tubuh sebelah kanan dan sebaliknya. Maka dari itu, jika otak bagian kiri mengalami gangguan atau kelainan,
maka bagian tubuh kanan akan terganggu. Begitupun dengan sebaliknya, tiap-tiap belahan otak besar yang telah disebutkan di atas dibagi menjadi empat lobus, yaitu frontal, parietal, occipital, dan temporal. Antara lobus frontal dan parietal dipisahkan oleh sulcus centralis atau celah tengah atau celah Ronaldo. Otak depan tersusun atas dua lapisan, yaitu lapisan luar yang merupakan lapisan tipis berwarna abu-abu. Lapisan ini berisi badan sel saraf, permukaan lapisan korteks berlipat-lipat sehingga permukaannya menjadi lebih luas. Pada lapisan korteks terdapat berbagai macam pusat saraf. Lapisan dalam yang merupakan lapisan berwarna putih. Lapisan dalam banyak mengandung serabut saraf, yaitu dendrit dan neurit. Otak depan merupakan saraf utama karena memiliki fungsi yang penting dan dalam pengaturan semua aktivitas tubuh, khususnya berkaitan dengan kepandaian atau intelijensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Secara terperinci, aktivitas tersebut dikendalikan pada daerah yang berbeda. Yang pertama, di depan celah tengah atau sulcus centralis terdapat daerah motor yang berfungsi mengatur gerak sadar. Bagian paling bawah pada korteks motor tersebut mempunyai hubungan dengan kemampuan bicara. Daerah anterior pula, lobus frontalis, berhubungan dengan kemampuan berpikir. Di belakang atau posterior, sulcus centralis merupakan daerah sensoris. Pada daerah ini, berbagai sifat perasaan dirasakan kemudian ditafsirkan. Daerah pendengaran atau auditor terletak pada lobus temporal. Di daerah ini, kesan atau suara diterima dan diterjemahkan. Daerah virtual atau penglihatan terletak pada ujung lobus occipital yang menerima bayangan dan selanjutnya bayangan itu ditafsirkan. Yang berikutnya adalah adapun pusat pengecapan dan pembawa terletak di lobus temporal. Area di otak depan yang sangat penting juga adalah hipothalamus dan thalamus. Hipotalamus adalah daerah kecil yang terletak di dasar otak depan dan memiliki berat beberapa miligram. Nah, hipothalamus berperan sebagai pusat pengatur homeostasis tubuh. Misalnya, berkaitan dengan pengaturan suhu tubuh, rasa haus, rasa lapar, dan kenyang. Nah, pengaturan pengeluaran hormon ini dari kelenjar pituitari, bagian anterior dan posterior. Talamus terletak di sebelah atas hipothalamus dengan berperan sebagai stasiun relay untuk informasi sensori yang dikirim ke otak besar. Jadi tamulus dan akan menyeleksi dan menyalurkan impuls sensor yang penting menuju otak besar. Berikutnya adalah otak tengah. Otak tengah manusia cukup kecil dan tidak menyolok. Terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Bagian terbesar dari otak tengah pada sebagian besar vertebrata adalah lobus optica yang ukurannya berbeda-beda. Pada mamalia, termasuk manusia, terdapat komporat quadrigemina yang berfungsi membantu koordinasi gerakan mata, ukuran pupil mata, dan refleks pendengaran tertentu. Selain itu, otak tengah mengandung pusat-pusat, yaitu pengendalian keseimbangan dan saraf yang menghubungkan bagian otak dan otak belakang, juga antara otak depan dan mata. Otak tengah merupakan bagian atas batang otak. Semua berkas serabut saraf yang membawa informasi sensori dalam memasuki tamulus akan melewati otak tengah.
Berikutnya adalah otak belakang. Otak belakang meliputi jembatan Farol atau sumsum lanjutan. Selanjutnya adalah otak belakang. Otak belakang meliputi jembatan Farol, sumsum lanjutan, dan otak kecil. Ketiga bagian ini membentuk batang otak. Yang pertama, jembatan Farol. Jembatan Farol berisi serabut saraf yang menghubungkan lobus kiri dan kanan otak kecil, serta menghubungkan otak kecil dengan korteks otak besar. Yang kedua adalah sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan atau medula oblongata membentuk bagian bawah batang otak serta membungkus pons Farolli dengan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum lanjutan berperan sebagai pusat pengatur pernapasan dengan cara meneruskan impuls saraf yang merangsang otot antara tulang rusuk dan diafragma. Selain itu juga berperan sebagai pusat pengatur refleks fisiologis seperti detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, pelebaran atau penyempitan pembuluh darah, gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan. Fungsi lainnya adalah mengatur gerak refleks seperti batuk, berkedip, dan bersin. Berikutnya adalah otak kecil. Otak kecil atau cerebrum merupakan bagian terbesar otak belakang. Otak kecil ini terletak di bawah lobus occipinal cerebrum. Otak kecil terdiri dari dua belahan pembukaan berkeluk-keluk. Fungsi otak kecil adalah untuk mengatur sikap atau posisi tubuh, keseimbangan, dan koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar. Berikutnya adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang terletak di rongga ruas-ruas tulang belakang, memanjang dari ruas tulang leher sampai dengan antara tulang pinggang pertama dan kedua. Susunan sumsum tulang belakang sama seperti susunan sumsum lanjutan, yaitu tersusun atas dua lapisan. Lapisan luar berwarna putih berisi dendrit dan neurit, sedangkan lapisan berwarna abu-abu yang banyak mengandung sel saraf. Penampang melintang sumsum tulang belakang bagian dalam yang berwarna abu-abu berbentuk seperti kupu-kupu. Ada yang mengatakan seperti huruf H yang terdiri atas yang pertama akar dorsal yang berfungsi mengandung saraf sensori. Yang kedua, akar ventral yang mengandung saraf motor referen. Yang ketiga, saluran pusat atau kanal sentral, yaitu saluran yang mengandung cairan cerebrospinal yang berhubungan dengan rongga ventrikel dalam otak. Substansi putih yang terdapat di tepi dan mengelilingi substansi abu-abu berisi yang pertama serabut-serabut saraf spinal yang datang dari substansi abu-abu. Yang kedua, serabut saraf panjang sumsum tulang belakang yang menghubungkan saraf spinal dengan otak. Fungsi sumsum tulang belakang adalah sebagai pusat dari gerak refleks pengantar impuls sensori dari kulit atau dari otot ke otak, dan membawa impuls motor dari otak ke otot tubuh. Yang bisa saya sampaikan tentang susunan saraf pusat dan bagian-bagiannya. Terima kasih.